Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Fazriyah dengan NIM 2008203084 dari kelas Perbankan Syariah C semester 4, dan di sini saya akan membahas sedikit tentang startup vintage dan kerangka kerja terkait peraturan vintage. Oke, yang pertama itu terdapat definisi vintage. Perusahaan vintage adalah perusahaan yang melakukan inovasi pada bidang keuangan dengan memanfaatkan sentuhan teknologi modern. Kehadiran industri ini menjadi salah satu solusi terbaik untuk membantu pendanaan UMKM maupun perseorangan. Dan kemudian terdapat jenis startup vintage, ada berbagai macam, yaitu investasi, lending, dan crowdfunding, dompet digital, payment, dan asuransi. Istilah vintage atau teknologi finansial awalnya digunakan untuk mendeskripsikan teknologi baru yang bisa membantu memperbaiki dan mengotomosi layanan finansial. Lalu, terdapat istilah tersebut telah berkembang dan mencakup lebih banyak sektor yang berhubungan dengan konsumen, seperti yang pertama itu ada penggunaan mata uang virtual atau cryptocurrency, yang kedua itu pengelolaan uang minjam-meminjam, yang ketiga inovasi dan automasi untuk layanan keuangan, yang keempat transfer uang dan pembayaran, dan lain sebagainya lagi. Kemudian memahami kolaborasi bisnis dengan startup vintage. Vintage hadir dengan beragam bentuk dan layanan, mulai dari layanan peminjaman atau lending, penggalangan dana crowdfunding, jasa pembayaran dan pengiriman uang, manajemen investasi, hingga layanan edukasi dan pengelolaan keuangan pribadi. Kemudian bagaimana industri yang satu ini sukses memberikan kemudahan finansial bagi masyarakat? Lembaga keuangan dan startup perlu bersinergi. Di antaranya itu yang pertama, memiliki atau mempercepat inovasi keuangan vintage identik dengan karakternya yang mobile atau mudah dan efisien. Lalu sangat baik dalam hal inovasi pemanfaatan teknologi serta gesit terhadap perubahan pasar. Kemudian bank dan lembaga keuangan diberi pilihan untuk mengikuti revolusi digital atau kehilangan pangsa pasar. Yang kedua itu menghasilkan keputusan finansial yang lebih akurat. Konsumen nasabah bank seringkali dihadapkan dengan serangkaian proses pengambilan keputusan yang rumit dan bias saat pengajuan pinjaman, misalnya seperti nasabah mengalami bias saat berkonsultasi dengan pegawai bank dan lainnya. Yang ketiga itu terdapat menyelesaikan masalah yang spesifik. Bank konvensional memiliki beberapa masalah spesifik yang bisa dengan cepat diatasi oleh startup vintage. Kemudian jangkauan konsumen itu, misalnya vintage mampu menjangkau masyarakat yang tidak memiliki akses perbankan atau unbank, khususnya UKM. Ia juga akrab dengan generasi milenial yang melek teknologi. Contohnya kolaborasi yang saling menguntungkan antara perusahaan besar dengan startup saat ini. Dan banyak sekali perusahaan yang menggandeng dan berbisnis di perusahaan rintisan alias startup. Bank Sentral Asia atau BCA melalui Central Capital Venture. Contohnya dalam perusahaan konvensional dan digital ini mempunyai value masing-masing dan transformasi digital bank sekedar menciptakan aplikasi. Dan mereka juga kebanyakan harus mengubah model bisnis kapitalis serta kapasitas SDM. Oke, kemudian B, kerangka kerja peraturan terkait vintage atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan segera mengeluarkan ketentuan industri keuangan non-bank atau IKNB, yaitu terkait perubahan peraturan mengenai layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau vintage
peer-to-peer lending. Peraturan itu akan dikeluarkan mengingat pentingnya penguatan operasional industri perasuransian dan vintage P2P lending yang harus diiringi dengan peningkatan aspek perlindungan konsumen. Dan kemudian yang ketiga itu ada manajemen identitas atau identity management. ID management IDM adalah proses mengidentifikasi, mengautentikasi, dan mengotorisasi individu atau kelompok individu pada aplikasi atau lingkungan TI yang komprehensif. Manajemen identitas terutama digunakan untuk mengotentikasi pengguna pada suatu sistem dan memastikan apakah pengguna itu diizinkan atau dilarang mengakses sistem tertentu. Adapun hal yang dapat dilakukan perusahaan dalam mengatasinya, hal tersebut sebagai berikut. Yang pertama itu dapat melakukan kontrol atau kualitas secara berkala. Yang kedua, mendorong terciptanya budaya integritas. Yang ketiga, menggunakan perangkat lunak atau mengidentifikasi kesalahan dan anomali. Yang keempat, menciptakan peta proses data untuk mengontrol data yang masuk. Peta proses data itu akan memberikan rincian informasi mengenai kapan data masuk, siapa yang menginput data, dan sebagainya. Kemudian, terdapat pengalaman pengguna atau user experience adalah pengalaman pengguna dalam proses interaksi dalam aplikasi atau perangkat lunak untuk memberikan kemudahan bagi pengguna. Yang kemudian pengalaman tersebut dapat dilihat dari mudahnya dalam menggunakan produk digital tersebut, serta mampu untuk memaksimalkan mulai dari fitur, desain, dan konten yang dapat membantu pengguna untuk mencapai tujuan saat berinteraksi dengan aplikasi. Namun, terdapat juga kelemahannya apabila tidak menerapkan user experience adalah yaitu pengguna dapat meninggalkan aplikasi Anda dengan cepat. Misalnya saja saat user telah masuk pada website yang Anda buat namun tidak menerapkan UX dengan benar, maka dapat mempengaruhi pengalaman pengguna dalam mengakses website Anda, dan pengguna akan lebih memilih untuk keluar dari situs Anda dan mencari referensi website kompetitor yang lain. Yang kemudian itu terdapat tujuan dari user experience atau pengalaman pengguna, di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pengalaman yang baik dan menyenangkan pada pengguna sebuah website atau aplikasi mobile. Tentu dapat digunakan untuk mengenalkan produk atau layanan, serta memberikan informasi yang jelas dan mengandung fakta. Selain itu, pengguna tentu mengharapkan tampilan yang menarik dan mudah untuk digunakan, sehingga pengunjung suatu website akan merasa nyaman dengan tampilan yang ada dan didukung dengan user experience yang baik. Yang kedua itu dapat membantu user dalam mendapatkan informasi dan tujuan pada aplikasi. Pengunjung aplikasi website atau mobile mempunyai alasan utama saat mengunjungi suatu aplikasi, sehingga yang diharapkan produk tersebut mampu menjawab dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keuntungan pada bisnis melalui produk Anda untuk tujuan user experience. Yang terakhir digunakan untuk meningkatkan value dan keuntungan dari sebuah perusahaan. Dengan memberikan pengalaman yang baik kepada pengguna, maka akan memberikan dampak yang baik pula bagi bisnis yang Anda bangun saat ini. Kemudian ini terdapat keuntungan di sini dapat berupa peningkatan trafik website atau aplikasi, penjualan produk dan promosi jasa yang ditawarkan.
Kemudian layanan produk keuangan vintage pergerakan startup di Indonesia dapat dikatakan terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Jenis startup vintage dapat dibedakan menjadi dua, yaitu e-commerce dan financial technology atau vintage. E-commerce merupakan perusahaan yang menyediakan platform jual beli online. Sementara istilah vintage lebih berpusat pada perusahaan yang melakukan inovasi di bidang jasa keuangan. Dengan sentuhan teknologi modern, terdapat beberapa manfaat adanya vintage di lingkungan masyarakat, yaitu manfaatnya yang pertama, vintage dapat membantu perkembangan baru di bidang startup teknologi yang tengah menjamur saat ini. Hal ini juga dapat membantu perluasan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut mendatangkan manfaat. Yang kedua yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Vintage telah membantu masyarakat menyelesaikan berbagai masalah. Sebagai berikut yaitu beberapa jenisnya yang sedang berkembang dan memberikan solusi. Solusi finansial bagi masyarakat Indonesia yang pertama yaitu crowdfunding atau penggalangan dana merupakan salah satu model vintage yang sedang populer di berbagai negara termasuk Indonesia. Lalu adanya teknologi ini masyarakat dapat menggalang dana atau berdonasi untuk suatu inisiatif atau program sosial yang mereka pedulikan. Dan yang kedua, microfinancing adalah salah satu layanan vintage yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan dan keuangan mereka sehari-hari. Karena masyarakat dari golongan ekonomi ini kebanyakan tidak memiliki akses ke institusi perbankan, maka mereka pun mengalami kesulitan untuk memperoleh modal usaha guna mengembangkan usaha atau pencaharian mereka. Dan yang ketiga itu terdapat P2P lending service. Jenis ini lebih dikenal sebagai vintage untuk peminjaman uang, atau vintage ini membantu masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhannya. Dan dengan adanya vintage ini, konsumen dapat meminjam uang dengan lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa harus melalui proses yang berbelit-belit atau yang sering ditemui di bank konvensional. Yang keempat itu market comparison. Dengan vintage ini kita dapat membandingkan macam-macam produk keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan. Vintage juga dapat berfungsi sebagai perencana finansial. Lalu dengan bantuan vintage dan penggunaannya dapat mendapatkan beberapa pilihan investasi untuk kebutuhan di masa depan. Yang kelima, digital payment system. Sistem ini vintage bergerak di bidang penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa, pasca bayar, kartu kredit, atau token listrik. Kolaborasi dengan bank, startup vintage dapat memanfaatkan reputasi bank dan lembaga keuangan yang sudah terbangun bertahun-tahun. Juga vintage ini dapat berfungsi sebagai perencanaan finansial. Dengan bantuan vintage, penggunaan dapat mendapatkan beberapa pilihan investasi untuk kebutuhan di masa depan. Yang kelima itu digital payment system. Yang vintage ini bergerak di bidang penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa, pasca bayar, kartu kredit, atau token. Kesimpulannya, melalui kolaborasi dengan bank, startup vintage dapat memanfaatkan reputasi bank dan lembaga keuangan yang sudah terbangun bertahun-tahun. Vintage juga dapat belajar dari pengalaman dan pengetahuan terkait industri keuangan serta manajemen risiko yang baik dari bank.
Vintage juga sendiri adalah akronim dari Financial Technology yang menggambarkan adanya penggunaan teknologi untuk memberikan layanan dan produk keuangan pada konsumen. Data yang besar sangat dapat membantu perusahaan untuk beroperasi dan berinteraksi dengan konsumen mereka. Yang agar perusahaan bergerak dalam bidang vintage dapat terus menjadi yang terdepan dalam persaingan bisnis, maka sebagai perusahaan penyediaan pengalaman konsumen menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaannya. Sekian yang bisa saya sampaikan dari materi yang saya berikan tentang kerangka kerja vintage. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila terdapat banyak sekali kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.